Belakangan ini banyak yang berbicara soal politik identitas, mulai dari poster, baleho, kemudian beberapa aksi juga terjadi mengatasnamakan masyarakat. Mahasiswa di Makassar juga ikut-ikutan, terlebih lagi media sosial yang terus menaburkan berita soal politik identitas. Sebenarnya apa sih politik identitas itu? Untuk menjawab soal tersebut, saya akan memulai dengan mengkritik statement Wakil Ketua Partai Golkar, Bambang Susatyo atau Bamsud. Bisa dianggap pendapat Bamsud adalah representasi dari Partai Golkar. Oleh karena oleh karena itu, saya mengkritik Bamsud artinya juga mengkritik Partai Golkar secara umum. Dikutip dari berita Detik News, jelang pemilu, Bamsud ajak masyarakat tak terjebak politik identitas. Bamsud mengatakan dalam berita tersebut, sebagai partai tengah, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum Erlangga Hartarto, posisi Partai Golkar sangat strategis di tengah-tengah dinamika politik menjelang 2024. Titik sampai di situ dulu ya. Saya rasa tidak ada posisi partai di tengah. Partai yang di tengah menurut saya adalah partai yang tidak memiliki tujuan atau tidak berprinsip sama sekali. Nah, cukup ya, para politisi hentikan narasi dungu seperti itu. Karena masyarakat sudah cerdas, mereka bisa membaca masa lalu dan memiliki mimpi di masa depan. Tidak peduli narasi apa yang Anda gunakan agar partai Anda terlihat baik-baik saja. Nah, lanjut ya, ungkapan Bamsud. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini kita telah memasuki tahun politik. Titik, itu kata Bamsud. Saya rasa istilah tahun politik itu istilah yang ambigu. Karena setahu saya sejak manusia lahir dia telah terlibat dalam politik atau kebijakan-kebijakan politik yang ditentukan secara administratif. Seperti terjebaknya setiap orang harus membuat nomor induk kependudukan. Sejak itu pula telah berlaku pajak pada seseorang. Ya, bahkan anak kecil yang masih merah tak berdaya harus bayar pajak. Yang sekarang terjadi skandal 200 triliun itu ya. Karena bayi butuh susu, dia harus beli. Dan pada setiap pembelian ada pajak di dalam. Atau kita anggap dia minum susu ibunya. Tetap saja ibunya harus beli beras untuk dibuat nasi, kemudian dimakan, lalu dari saripati makanan itu menjadi ASI yang diminum oleh bayi. Beras juga ada pajaknya. Dan gitu. Artinya setiap orang terjebak di dalam politik. Tidak ada tahun politik. Itu kita lanjut kalimat selanjutnya dari Bamsud. Untuk itu kita mengajak seluruh komponen bangsa untuk tidak terjebak pada politik identitas atau pertikaian yang membawa-bawa nama agama. Nah, sejak dari kalimat awal, kita lihat tidak ada kalimat yang benar-benar disampaikan secara serius. Atau paling tidak kalimat itu utuh dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari mulai bicara soal politik, partainya adalah partai tengah, kemudian berbicara tahun politik, kacau semua kalimatnya. Dan sekarang beliau mengajak masyarakat untuk tidak terjebak di politik identitas. Nah, ini juga yang ingin saya bahas, bahwa politik identitas yang dimaksud oleh Bamsud itu adalah pertikaian yang membawa-bawa nama agama. Ini kekacauan yang
sangat serius ya, jika dipahami bahwa politik identitas itu adalah pertikaian yang membawa-bawa nama agama. Sehingga pada akhirnya kita juga tahu isi kepala Partai Golkar kan. Secara umum dia menganggap bahwa politik identitas adalah pertikaian yang membawa-bawa agama. Ini salah lagi. Salah berkali-kali dalam satu paragraf. Politik identitas itu tidak ada. Jikapun ada, maka semua insan di negeri ini juga menggunakan identitas dalam politiknya. Tapi kenapa hanya agama yang tidak boleh dibawa dalam pembicaraan politik? Sepertinya ada yang aneh pada cara berpikir Bamsud gitu. Oke, coba bayangkan betapa besar kekeliruan Anda saat berpolitik namun tidak dengan cara agama, kan gitu kan. Bapak ibu kita menikah dengan cara agama, kita lahir dengan agama, hidup dengan agama, bahkan mati pun dikubur dengan cara dan tuntunan agama. Jadi bagaimana kemudian kita berpolitik tanpa agama? Ini saya akan sedikit menjelaskan apa itu identitas dengan mengutip ungkapan Bambang Sugiarto. Bambang Sugiarto menyebutkan dalam bukunya Kebudayaan dan Kondisi Post Tradisi bahwa begitu tidak pentingnya identitas, sehingga dalam sebuah analogi Sugiarto menyebut tak berarti sama sekali seorang profesor dalam sebuah kereta api karena statusnya sama-sama penumpang. Ya begitu. Jadi identitas itu sama sekali tidak ada artinya. Dia hanya status untuk menunjukkan pada satu benda yang sifatnya fungsional. Seorang profesor di kereta api ya tidak ada artinya keprofesorannya. Dia hanyalah seorang penumpang fungsional. Kalau dia tidak memiliki tiket, dia akan diusir atau dia tidak bisa masuk dan mengikuti perjalanan. Kita lanjut kata Bamsud, perkataan Bamsud ya, dari kutipan Detik News. Kita semua adalah anak-anak bangsa yang lahir dari rahim Indonesia. Jangan rusak persaudaraan ini hanya karena pemilu. Kalimat ini saya setuju, tapi justru Bamsud sendiri telah memulai perpecahan itu sendiri gitu. Dengan menyebut politik identitas adalah pertikaian yang membawa-bawa agama. Apakah pertikaian yang tidak membawa-bawa agama itu boleh? Kan repot. Pusing saya kalau politisi berbicara tapi tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Ini katanya lagi, kutipannya lagi ya, kita kutip dari Detik News. Tidak boleh ada lagi politik identitas yang membentuk polarisasi di tengah masyarakat. Kita pernah merasakan itu dan residunya masih ada sampai hari ini. Partai politik boleh saling bersaing untuk mendapat dukungan masyarakat, tetapi tidak dengan membawa isu agama, suku, ras yang mencederai demokrasi Indonesia. Kalimat tersebut lebih ambigu lagi. Itulah pentingnya membaca sebelum berbicara, bahwa politik identitas itu keniscayaan dalam sistem demokrasi justru adalah wadah berbagai macam perbedaan. Jadi seolah-olah ingin menyatukan, udah kita nggak usah bicara suku, kita semua sama. Gimana suku itu sifatnya lahiriah, alam yang membentuk. Ras juga alam yang membentuk. Ini bagaimana kita tidak berbicara soal itu? Perbicaraan itu bukan untuk pertikaian hanya saja, untuk membedakan bahwa atau untuk saling memahami gitu.
Jika saya tidak mengerti suku Dayak, maka saya tidak akan mengerti cara bercanda mereka. Bisa jadi saya akan tersinggung gitu. Malah saya ngotot misalnya, bercandalah dengan cara Indonesia. Bagaimana? Itu nggak bisa. Gitu. Kita lihat kalimat terakhir Bamsud dalam kutipan Detik News. Politik identitas juga membuat sebagian pihak tidak menganggap adanya program pemerintah. Nah, kok bisa gitu? Kok bisa politik identitas mengarah pada hal ini yang tidak menganggap adanya program pemerintah? Ini maksudnya apa? Makin aneh ya, makin aneh. Lanjut ya. Bahkan akibat hal itu pembunuhan karakter, politisasi agama, hingga isu sara tumbuh. Saya tidak paham maksudnya ya. Lanjut kalimat Bamsud kita akhiri ya. Mari kita perkuat kembali sendi-sendi kebangsaan yang memberi ruang dan penghormatan terhadap kebinekaan. Nah itu dia tahu, dia mengutip istilah kebinekaan gitu ya. Tapi dia tidak mengerti bahwa versi politik itu sangat bervariasi. Apa yang salah jika literatur politik seseorang didominasi atau dominan dengan kepercayaan? Misalnya saat seseorang ingin memilih pilihan politiknya, dia bertanya pada kiai misalnya, apa yang salah di situ? Apakah identitas? Apakah politik identitas yang membawa agama, membawa kiai? Kan tidak, kacau cara berpikir Bamsud ini. Kepada Bapak Wakil Partai Golkar, hentikanlah isu atau narasi politik identitas itu yang seolah-olah jelek dan seolah-olah terlarang. Padahal undang-undang tidak melarang politik identitas. Anda kacau sekali.